Sari absen 7. Saya Tasya Gusti absen 33. Saya Maisatul Fatalika absen 19. Dan saya Muhammad Galisan Kamil absen 23. Selamat menyaksikan. Halo guys, selamat datang di podcast PSBB, podcast santai bareng pelajar. Oke, dan lanjut hari ini kita akan melakukan game atau permainan, yaitu permainannya kocok pertanyaan. Jadi ada sebuah gulungan yang kertas berisi pertanyaan. Lalu nanti kita kocok, diambil satu terus pertanyaan akan dibacakan dan dijawab oleh bintang tamu, yaitu Halo guys, nama aku Amanda. Halo guys, nama saya Muhammad Galisan Kamil. yang topiknya berisi munafik dan keras kepala. Ya, sebelum lanjut, gimana perasaan ada permainan ini? Oh saya bahagia banget. She went to China. Oh, DD. Oh, what it is? Oh, DD. What it is? Jelas bahagia. Kalau saya kayak keren banget adain podcast tentang Islam kayak gini, kayak tentang agama atau tentang apa yang lain gitu. Ya, next boleh diambil. Satu, menurut kalian munafik itu apa sih? Kalau menurut aku munafik itu ya orang yang ketika bicara tuh gak sesuai sama faktanya gitu. Kalau misalnya dia bilang, ya udah nanti aku di rumah ngerjain deh, tapi ujung-ujungnya saya ngerjain kelompoknya yang lain. Kalau menurut aku kayak gitu itu munafik. Kalau menurut kamu? Iya saya sama kayak gitu juga. Jadi juga kalau apa ya munafik? Munafik ya orang yang nggak sesuai sama perkataannya aja. Oh ya, yang pertanyaan pertama kan sudah game yang pertama. Yang sekarang gantian kalian coba. Asik. Oke. Pertanyaan, menurut kalian kenapa orang itu bisa bersifat munafik? Buat aku dulu. Kamu semua. Buat aku dulu. Kamu semua. Buat aku dulu. Kamu semua. Kalau menurut aku orang itu bisa munafik karena orang itu tuh pernah dipercaya sesuatu, tapi kadang orang itu tuh gak dipercaya lagi gitu loh. Jadi kayak ya udah aku bakal jadi orang yang jahat ke orang ini karena tuh ada rasa balas dendam. Makanya orang itu bisa munafik. Kalau menurut kamu? Tapi ada juga loh orang yang munafik tuh karena Tidak sesuai, tidak sesuai. tidak sesuai karena kebiasaan dari kecil, karena lingkungan yang tidak mendukung. Toksik ya Lingkungan lingkungannya. yang toksik ya. Baik. Oke, lanjut. Silakan lanjut lagi. Apa? Pertanyaan, sebutkan contoh sikap keras kepala di sekolah. Kalau menurut aku keras kepala di sekolah itu gak mau menerima pendapat orang lain, terus juga maunya sendiri. Kalau dia mau A, orang lain tuh harus ikut A, gak boleh orang lain tuh punya pendapat. Terus juga keras kepala. Kalau menurut kamu? Keras kepala tuh semua kayak egois. Betul. Ya. Jadi gitu, dia nggak mau dengerin pendapat orang lain sama maunya sendiri. Banyak hal lain tapi di kelas ada. Guys, guys. Next diambil lagi ya, yo. Masih banyak kasih kok. Pertanyaannya, jelaskan menurut kalian kenapa orang bisa masuknya. Udah, biasanya kan aku. Keras kepala. Orang bisa keras kepala itu faktor lingkungan juga sebenarnya bisa. Jadi dari keluarga juga, dari orang tuanya, ke anaknya gitu. Cara dirinya. Ya, cara dirinya bisa buat orang keras kepala juga. Terus kalau menurut aku tuh gak cuma dari faktor sekolah, bisa orang tuh bisa keras kepala. Bisa juga karena dia tuh sering dimarahin, tapi dia pendam. Jadinya dia bakal kayak meluap-luap emosinya. Kayak gitu kalau menurut aku. Oke, lanjut lagi. Kan sudah pertanyaan keberapa ini? So, ini tadi keempat. Sekarang Pertanyaan apa lagi? Lanjut pertanyaan, apa solusinya supaya kita jadi munafik? Oh, dan menjadi munafik berarti kita tuh harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Betul. Dengan Membersihkan hati, ya, membersihkan membersihkan hati, diri. diberi kajian-kajian Ya, gitu. terus
lanjut. Lanjut apa mau istirahat? Istirahat dulu. Oh ya ya. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua. Banjir dan longsor kembali melanda saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Banyak sekali rumah yang hanyut dan juga akses yang terputus. Lagi stuck ya? Tik-takin dulu aja. Wadidaw! Nah, lanjut lagi guys, karena tadi sudah ada waktu istirahat kan. Ayo silakan dipilih lagi. Ini lanjut pertanyaan, gimana cara atau solusi kalian untuk mengurangi sifat keras kepala? Kalau menurut aku buat mengurangi sifat keras kepala itu belajar buat menerima pendapatnya orang lain. Kayak gak semua pendapatnya kita tuh juga kadang bener. Terus juga kalau sifat keras kepala itu dihindarinya tuh kayak rajin-rajin sholat, berwudu, ngaji kayak gitu biar hati itu tenang gitu. Kalau menurut kamu? Ya sebenarnya keras kepala, cara solusi buat ngilangin keras kepala ini sama kayak munafik sebenarnya. Jadi harus berbaik sangka juga. Sebenarnya sama-sama sifat buruk ya. Ya, sama-sama. buruk. Jadi tingkatkan iman, berbaik sangka kayak gitu. Oh ini sisa 2. Ayo satu dah. Oke, Oke. ikut. Sepatu gunting, sepatu gunting. Nah, dulu dah. Lanjut pertanyaannya, kasih contoh munafik yang terjadi di kehidupan sehari-hari atau yang sering kejadian di sekolah. Oh, munafik yang sering kita jadi di sekolah nih, itu bilangnya rajin banget tapi dia ada pernah ngerjain tugas. Sampai saya dari kembali kayak gitu. Banyak gitu kan ya? Iya, banyak gitu. Kena popok, ada dateng. Nah, iya itu juga. Tapi kalau menurut aku tuh kalau dari sisi pertemanan tuh kayak misalnya kita di satu circle nih ya, Iya. itu pasti kayak, kamu tuh ngomongin ini, nah ternyata di belakang juga temenan. Iya. Jadi kayak menurut aku itu cek munafiknya. Bermuka dua. Ya, bermuka pakai topeng ya, pakai topeng. Iya. Lanjut next, siapa yang tadi kalah? Aku. Bill. Ini pertanyaan terakhir. Apa itu keras kepala menurut kalian? Terakhir. Kamu udah bisa? Kalau menurut aku keras kepala jadi yang udah kita sebutin itu kayak gak menerima pendapat. Tapi menurut aku keras kepala kalau dalam sekolah tuh lebih ke kayak udah dikasih jadwal piket tapi gak piket, disuruh bayar uang kas tapi gak bayar. Ah, iya. Dan itu kayak menuntut banyak hal kepada bendahara tapi pemasukan tuh gak ada. Kayak gitu baru keras kepala. Kalau menurut kamu? Sama sih, ya ada tambahan mirip-mirip gitu. Kan tadi juga udah dijelasin. Iya. Gimana pendapat main game kali ini? Menurut aku seru sih karena topiknya juga Gen Z banget yang bisa dibahas di kehidupan sehari-hari. Kalau menurut kamu? Ya cocok diskusi. Topiknya bagus buat kita nih, maksudnya kan sering terjadi di Kehidupan sehari-hari ya. juga kan. Karena manusia kan juga ada luput dari konflik, dari munafik dan dari keras kepala. Nah, itu dia guys episode permainan hari ini. Semoga bermanfaat dan bikin kita lebih sadar diri. Terima kasih untuk Manda dan Gali sudah menyempatkan waktu hadir di podcast hari ini. Sebelum saya mengakhiri podcast hari ini, saya punya pantun. Jalan-jalan di Surabaya. Jangan lupa beli mangga. Sekian dari saya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Halo guys, kembali lagi di podcast kami, podcast PSDP, podcast santai bareng pelajar. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik terakhir nih, yaitu tentang keras hati. Nah, di samping aku udah ada bintang tamu yang keren-keren nih. Halo guys, namaku Afan. Halo guys, kenalin nama aku Cantika. Jadi hari ini kita akan ada permainan jebakan, yaitu yang merupakan pertanyaan dari gulungan-gulungan tersebut yang ada di sini. Lalu salah satu dari kalian akan mengambil kertas tersebut dan dikasihkan ke kita yang akan membacakannya.
Udah boleh ngambil? Boleh, boleh. Oke, kita bacakan pertanyaan pertama. Itu menurut kalian apa sih keras hati itu? Aku dulu, kamu dulu. Kamu. Nih, kataku ya. Ya. Keras hati itu kayak orang tuh yang susah menerima kebaikan orang lain. Dia tuh kayak seolah-olah tuh tidak bisa maafin gitu tuh. Walaupun kayak yang punya salah ini sudah minta maaf, tapi dia tuh tidak mau maafin gitu. Kayak itu tuh hatinya tuh udah ditutup rapat banget, jadi kayak udah dijelasin baik-baik itu tetap nggak mau dengar. Jadi tetap ngekeh gitu ya? Iya. Ya, Tetap ngekeh gitu ya? Iya. ya, Tetap ngekeh gitu ya? Iya. ya. Tapi emang iya ya? Emang iya ya? Emang ini emang apa? Selanjutnya kamu boleh ngambil. Itu pertanyaan kedua. Gimana cara orang agar tidak keras hati? Menurut aku itu caranya itu kita harus bisa membuka diri kepada orang lain, jadi jangan takut lagi sama orang lain, jadi harus bisa maafin orang lain juga. Kalau kataku sih kayak coba maafin hal-hal kecil lah gitu. Jangan diperpanjang gitu. Ya, jadi diperpanjang masalah gitu. Masalah kecil diperbesar. Ya. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, kita bacakan pertanyaan yang ketiga, yaitu kenapa orang Ikan matamu menarik hati. memiliki sikap keras hati? Siapa dulu nih yang mau jawab? Udah. Jadi tuh dia tuh kayak pernah disakiti gitu loh. Kayak ya dia tuh juga takut terbuka sama orang lain kayak gitu. Karena sakit hati gitu ya? Ya. Keras hati. Ya, betul. Nah, dan juga ada yang orang udah mikir jelek duluan sama orang lain, padahal kan nggak semua Belum orang tahu jahat gimana gitu. ya. Ya. Jadi mulai dari covernya doang ya, dan dia dari isinya. Padahal kan nggak semua orang bisa jahat sama kita. Iya. Nah, ya, betul. Dan ada pertanyaan terakhir. Yang terakhir itu kasih contoh sikap keras hati yang terjadi di kehidupan sehari-hari atau sering terjadi di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah itu mungkin kayak misal nih ada dua orang yang saling tekan, tapi satunya ini udah niat buat minta maaf, tapi yang satunya ini jadi korbannya itu nggak mau nerima, tapi kayak ya udahlah Karena udah terlanjur sakit Iya. hati, jadi tidak mau membuka maaf gitu ya. Iya, jadi kayak susah buat maafin. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau. Di sini ada gulung terakhir. Pertanyaan terakhirnya yaitu coba kasih contoh sikap keras hati yang terjadi di kehidupan sehari-hari kalian atau sering terjadi di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah tuh kayak misal nih ya ada dua orang yang saling tekan. Waduh, untung saya di tengah. Karena dua orang di sebelah saya penuh dengan amarah. Terus yang satunya tuh udah nyoba buat minta maaf, tapi yang satunya tuh udah terlanjur sakit hati, jadi tuh kayak misalnya ya udah aja gitu, udah mau maafin jadi keras hati. Terus kayak udah jutek juga gitu orangnya. Kalau menurut kamu kan? Ya sama sih, cuman kayak dia tuh masalah kecil tuh bisa besarin. Kayak padahal masalahnya tuh bisa selesai sekarang. Cuma sama dia tuh udah boleh diselesaikan. Kayak dia tuh cuman ngikutin egonya sendiri gitu tuh. Terus juga kalau misal ketemu sama orang yang sudah bikin kita sakit hati, jadi melihatnya tuh tetap kayak gitu ya. Ya. Kayak ada perubahan, Maaf, ya. ya. Ada perubahan mau minta maaf gitu ya. Ya, ya. Karena udah sakit hati. Dan pertanyaannya di sini sudah. Nah, kalian kan sudah menyelesaikan semua pertanyaan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kita akan ngasih satu bonus pertanyaan lagi She went to China. Oh, DD. Oh, what it is? Oh, DD. What it is? dari semua pertanyaan yang kami berikan. Menurut kalian dari lubuk hati yang terdalam, apa yang kalian merasakan dalam kehidupan sehari-hari
dari sikap seperti itu. Afan nih Afan. Yang dirasakan di kehidupan sehari-hari tentang keras seperti itu. Contoh ya. Ya. Kayak aku nih punya teman. Nah, Cewek atau cowok? cowok lah, cowok. Kita bilang cowok ya. Kayak aku nih pernah buat salah sama dia. Tapi dia tuh juga pernah buat salah juga sama aku. Oh iya iya. Sama aku tuh tak maafin. Tapi pas aku punya salah ke dia, sama dia udah tidak dimaafin. Padahal cuman kayak masalah sepele gitu. Kayak masalah kecil bisa diselesaikan sekarang pun tidak dimaafin. Kayak berlarut-larut sampai ya itu tidak nyampe. Dan itu sih. Kalau tadi kan misalnya dari aku tuh kayak ada temen aku dia punya masalah sama temennya, terus dia pernah ketemu di jalan, tapi dia udah kayak tidak nyapa banget gitu karena udah sakit hati juga, jadi sakit hati itu sangat sedih banget ya, jadi susah buat nerima keadaan gitu, bisa maafin juga, jadi tuh kayak cuek aja meskipun ketemu di jalan. Kalau menurut kalian misal ketemu orang yang kayak gitu, kamu ada saran nggak buat orang itu biar apa ya cepat maafin yang orang itu punya salah ke orang tersebut? Harusnya ya apa ya kayak tetap bisa maafin lah, jangan terlalu keras hati banget, soalnya itu kan tidak baik juga kalau terlalu lama, apalagi kayak tengkar terlalu lama tuh juga tidak baik. Ya saya tergantung diri sendiri lah gitu. Kalau dia Diri sendiri ya gitu ya. ya ada keinginan berubah ya pasti berubah. Nah itu dia episode dari permainan jebakan hari ini. Semoga bermanfaat dan bikin kita lebih sadar ya. Terima kasih buat Afan dan Cantika karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sudah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.